Gandum dan lalang dalam Alkitab, khususnya Injil hari ini, berdasarkan Matius bab 13 ayat 24-43, sudah sangat dikenal luas sebagai lambang orang baik dan orang jahat di hadapan Allah dan sesama. Benih gandum itu melambangkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mereka itu orang-orang baik. Sedangkan benih lalang adalah orang-orang lainnya yang merupakan agen-agen si jahat. Yesus menabur benih gandum, namun ia tahu si iblis pun giat menabur lalang. Dua jenis benih yang total berbeda, namun akan tampak sama saja, terutama di awal pertumbuhan. Keduanya baru tampak berbeda waktu gandum mulai berbulir. Maka, mencabut lalang di fase awal akan berakibat fatal. Sebab gandum akan ikut hilang. Inilah kejutan dari si tuan kebun, membiarkan keduanya tumbuh bersama-sama sampai panen tiba. Tentu saja ada risiko dan bahaya, akar-akar lalang dapat merusak gandumnya. Kerajaan Allah dihadirkan di dunia ini oleh Yesus dan gerejanya. Namun demikian, setelah lebih dari 2000 tahun, kejahatan dan dosa tetap ada dalam dunia, bahkan dalam gereja sendiri. Iblis tetap aktif mempertahankan kerajaannya. Selalu ada orang yang tidak percaya dan yang menyesatkan sesamanya. Berhadapan dengan mereka, kita gampang tergoda untuk memisahkan diri, atau mengucilkan mereka. Yesus tidak sepakat dengan sikap Farisi seperti itu. Gereja adalah corpus mixtum, jemaat campuran yang terdiri dari anggota berkualitas gandum dan lalang. Tentu saja selalu ada risiko orang benar disesatkan oleh orang jahat. Akan tetapi bahaya yang jauh lebih besar adalah kesombongan orang-orang benar, yang berupaya melenyapkan setiap orang lemah dan yang dicap pendosa dari persekutuan atau dari lingkungan masyarakat. Padahal, kedua-duanya harus dibiarkan hidup berdampingan sampai akhir zaman. Yesus sendiri memperlihatkan itu dalam hidup dan pewartaannya. Gandum dan lalang dibiarkan hidup berdampingan. Ia tidak membentuk komunitas atau aliran mesianis murni dan eksklusif. Tetapi sebuah kelompok yang terbuka, mengembara sambil mewartakan, tanpa kantor pusat. Malahan ia bergaul dengan semua orang, pria wanita, orang saleh maupun pendosa. Pewartaannya tentang kerajaan Allah tertuju kepada semua. Benih sabda ditaburkannya kepada semua jenis tanah. Sikapnya sungguh realistis, pewartaannya pasti diterima atau ditolak. Selalu ada dua kelompok dan dua reaksi yang berbeda. Tak apa-apa, kita pengikut Yesus ini seringkali justru tidak mengikuti Dia dalam hal ini. Malahan kita sampai tega mengambil hak Tuhan mencabut lalang dari gandum. Memisahkan dan mengadili bukanlah tugas kita manusia. Tuhan sendirilah yang akan memisahkan dan menghukum para pendosa dan penyesat pada saat pengadilan definitif nanti. Dialah yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Tetapi, selama kita hidup di atas dunia ini, biarlah kita perlihatkan kesabaran dan belas kasih Tuhan kepada sesama. Itu sudah cukup. Sebab sadarlah, bahwa kita juga setiap kali jatuh dan tersesat, Tuhan juga beri kita harapan dan kesempatan baru untuk bertobat, berdasarkan Kep bab 12 ayat 16-19. Amin, selamat hari Minggu biasa 16. Tuhan berkati selalu.